Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira summa ma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas tentang salat, dan kali ini kita akan membacakan tentang mubtilat. Mungkin kalau sempat kita juga akan membacakan tentang makruhat, apa yang dibenci di dalam salat. Kali ini kita akan baca tentang mubtilat, yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat. Dan ini termasuk hal yang penting di dalam ibadah salat kita. Dan apa sajakah yang membatalkan salat kita? Yabdillah salat umur najmaluha fi mayati. Ada hal-hal yang membatalkan salat, kami ringkas di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, yabdillah salat ma yabdillah tahar. Apa yang membatalkan at-taharah, bersuci, maka itu membatalkan salat. Ya. Jadi bersucinya kita, apakah dari hadas besar atau hadas kecil, kemudian batal. Artinya kita berhadas lagi. Apakah itu buang angin atau hal-hal yang lainnya, maka otomatis salat kita yang lagi kita kerjakan itu menjadi batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-dhahaku bis-shaut, yaitu tertawa dengan mengeluarkan suara. Jadi ketika kita lagi sholat, kemudian mungkin kita melihat apa yang sehingga kita ingin tertawa dan sampai mengeluarkan suara, sampai ha ada suaranya. Itu namanya kohkohah. Maka hal tersebut bisa sampai membatalkan sholat kita. Begitu. Ya. Yang ketiga, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah, yaitu berbicara secara sengaja tanpa ada maslahat untuk sholat tersebut. Artinya, ya, tidak ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan dari sholatnya. Berbicara, maka itu dilarang dan membatalkan sholat kita, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu awal-awal dimulainya sholat, diwajibkannya sholat, mereka berbicara sama temannya, ngobrol sama teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin, tunduk, diam. Maka setelah itu kata para sahabat, kami tidak ada yang bicara di dalam salat. Kemudian yang keempat,
yang keempat ini mungkin pernah dibahas, ya, pernah dibahas di dalam soal jawab, yaitu mururul mar'ah al-baligha awil himar awil kalb al-aswad, yaitu lewatnya himar, lewatnya keledai. Kita lagi sholat, ada keledai lewat di depan kita. Ya. Kita lagi sholat, ada perempuan yang balik yang lewat di depan kita. Kita lagi sholat, ada anjing hitam yang lewat di depan kita. Maka itu membatalkan sholat kita. Begitu ya. Hadisnya tidak usah dibacakan ya untuk mempersingkat waktu. Yang kelima, hal yang membatalkan berikutnya adalah kashful aurah amdan, yaitu tersingkapnya aurat kita secara sengaja. Itu membatalkan salat kita. Maka tentunya kemudian kita bertanya, bagaimana kalau kita tidak sengaja tersingkap aurat kita? Tidak sengaja. Maka tidak sengaja ini ada 4 posisi. Ada 4 keadaan. Yang pertama, yaitu keadaan tersingkapnya sedikit dan waktunya sebentar. Maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Yang kedua, tersingkapnya lebar, tapi waktu sebentar, itu pun tidak mengapa. Kalau tidak sengaja, yang kita bahas kalau tidak sengaja. Kemudian, waktunya lama, tapi tersingkapnya sedikit, itu pun tidak mengapa. Akan tetapi yang tidak sengaja ini, yang keempat ini, yaitu tersingkapnya lebar, kemudian dalam waktu yang lama. Walaupun ini tidak sengaja. Maka membatalkan sholat kita. Contoh, misalkan kita ini di rumah lagi sholat pakai sarung. Nggak pakai apa-apa ya, artinya sarung nggak pakai daleman. Seterusnya. Anak kita tarik-tarik. Tarik-tarik. Akhirnya kita nggak kuasa untuk menahannya sehingga terlihatlah aurat kita dan mungkin agak lama karena ditarik-tarik sama anak kita. Begitu. Walaupun tidak sengaja, itu membatalkan sholat kita. Kemudian yang keenam, istidbarul kiblah, yaitu berpaling daripada kiblat. Kiblatnya ke sana, kita sampai nengok ke arah timur. Maka itu bisa membatalkan sholat kita. Ya. Ya. Jadi misalkan kita sholat, apakah bawa anak atau sedang menjaga orang, kemudian kita merasa ragu dengan yang kita jaga, sambil sholat sambil tengok. Ya. Kalau nengoknya mungkin tidak sampai ke belakang, tidak membatalkan. Walaupun makruh. Kalau sedikit saja, itu tidak mengapa. Karena hajat. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang membatalkan sholat kita adalah ittisalun najasah bil musalli, yaitu nempelnya najis kepada orang yang sholat. Bisa seperti itu contoh. Ini sih contoh saja biar mungkin agak tergambar. Kita lagi sholat Allahu Akbar, kemudian ada kucing lewat. Kucingnya kucing laki-laki. Ya, tahu Pak ya. Kalau kucing laki-laki itu kalau sudah gesek-gesek itu kan, ya gesek di celana kita atau sarung kita itu, kemudian kakinya sedikit ngangkat, cur gitu kan, mancur. Maka itu berarti ittisalun najasah, nempelnya najis ketika kita lagi sholat. Atau contoh yang lainnya saja, begitu. Ya. Maka itu bisa membatalkan sholat kita. Akan tetapi, ada kecualian. Akan tetapi, ketika kita mampu membuang najis tersebut secara langsung, maka sah salatnya. Contoh tadi kita misalkan sholat, ya, memakai sarung double celana panjang. Ya. Maka si kucing ini pipis di sarung kita. Gitu, pipis. Maka ini najis kan? Segera dicopot, kita lempar. Kita lempar sarung tersebut, kita teruskan sholat. Itu sah.
Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat memakai sandal. Ya, maka para sahabat pun, para ulama pun mengatakan sunnah sholat pakai sandal itu. Ya, di antara sunnah sekali-kali dilakukan. Sholat memakai sandal, dan ketika beliau lagi sholat, tiba-tiba jadi imam, Rasulullah jadi imam. Pas lagi sholat itu, beliau ambil sandalnya, ya, dua-duanya dilempar sandal. Maka para sahabat pun mengikuti contoh tersebut. Mereka semuanya lepas, disandal semua, dilempar semua sandalnya. Dilempar semua. Setelah selesai salam, Rasul mengatakan, kenapa kalian melempar sendal? Ya kami melihat engkau, wahai Rasulullah, melempar sendal, ya kami lempar sendal. Begitu. Dilempar semua sendalnya. Maka Rasul mengatakan, tadi datang kepadaku Jibril mengkabarkan bahwasanya di sandalku ada najis. Maka aku lemparkan. Begitu. Syahid daripada kejadian tersebut bahwasanya ketika ada najis di pakaian kita atau di tempat kita, kemudian kita mampu menghilangkannya, mampu melepaskannya, maka itu sah salatnya, diteruskan, tidak membatalkan. Begitu ya. Itu hal yang ke-7. Hal yang ke-8. Tarku ruknin min arkanin aw syartin min syurutiha amdan biduni udhri. Meninggalkan rukun di antara rukun-rukun salat, atau meninggalkan syarat di antara syarat-syarat salat, ya, tanpa uzur. Tanpa uzur. Ya, seperti membaca Al-Fatihah, sengaja tidak baca Al-Fatihah. Salat sendirian atau jadi imam, ya, nggak baca Al-Fatihah, maka batal salatnya. Begitu. Kalau uzur, contohnya uzur ketika kita datang kemudian dalam sholat sirriyah, ya, sholat yang tidak jahar, yang kita harus baca Al-Fatihah. Kemudian imam lagi ruku, kita pun tentunya di situ takbiratul ihram, kemudian ruku tidak membaca surat Al-Fatihah, maka itu termasuk uzur. Begitu. Ya. Jadi rukun di antara rukun-rukun salat kita tinggalkan, itu batal salatnya, apakah sujudnya, apakah rukuknya, atau yang lain-lainnya. Kemudian setelahnya, yang ke-9. Hal yang membatalkan berikut yang ke-9 adalah al-amal al-katsir min ghairi jinsiha, yaitu melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Dan gerakan itu banyak. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Dan ia sering melakukan. Contoh, orang yang banyak jenggotnya misalnya. Ya, saya Masya Allah. Ketika lagi sholat Allahu Akbar, dia mungkin kebiasaan ketika tidak sholat itu mengelus-elus jenggotnya. Lagi sholat tapi dia elus-elus. Elus begitu. Terus saja begini, sholat. Mungkin asik ya. Begitu. Tetapi itu termasuk amal kasir. Termasuk gerakan yang banyak. Yang kalau terus dilakukan bisa membatalkan sholat kita. Tanpa butuh. Tanpa hajat. Kecuali hajat. Kecuali ada butuhnya. Contoh misalkan di janggutnya ada kutunya, mungkin misalkan gatel digaruk-garuk gitu ya, emang itu sih ada hajat, ada butuhnya sehingga ia lakukan, atau ada nyamuk digaruk-garuk seperti itu, ya tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan itu kita melakukan gerakan yang memang kita tidak butuh, ya maka ya tidak butuh ya, kemudian kita lakukan dan itu banyak kita lakukan, maka itu membatalkan. Kita teruskan yang ke-9, yang ke-10. Yang ke-10, al-istinad li ghairi udhrin li anal qiyam syartul li sihhatih. Yaitu bersandar tanpa uzur. Bersandar tanpa uzur. Pernah dijelaskan ini ya, di dalam masalah rukun. Karena al-qiyam berdiri itu termasuk daripada rukun. Rukun salat.
kitanya sholat pas pinggirnya tembok, ya carinya begitu. Takbir Allahu Akbar, enak sambil sandaran begitu, sandar. Maka itu bisa membatalkan sholat kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena al-qiyam, berdiri itu di dalam sholat adalah rukun di dalam sholat wajib. Ya, adapun sholat sunnah maka tidak mengapa. Bahkan sambil duduk pun tidak mengapa. Begitu. Itu yang ke-10. Yang berikutnya 11. Ta'amudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'din. Yaitu sengaja mendahulukan rukun yang memang itu tidak harus didahulukan. Artinya tidak tertib. Tidak tertib. Ya. Misalkan sholat itu sujud dulu, baru rukuk misalkan. Kalau bisa ya. Maka itu tidak benar dan itu membatalkan sholat kita. Begitu. Ada tadi yang iya. Kemudian yang ke-12, ta'ammudus salam qabla itmamih, yaitu sengaja salam sebelum sempurna sholat kita. Sebelum sholat kita sempurna, sebelum selesai, sebelum rampung, kita salam. Maka itu jelas membatalkan sholat kita. Dan ke-14, ta'ammud ihalatil makna fil qiraah. Sengaja membaca Al-Fatihah, kemudian sampai merubah maknanya. Sampai merubah maknanya. Jadi, kalau kita baca Al-Fatihah, kemudian sampai merubah maknanya, itu bisa membatalkan sholat kita. Maka dari itu, ketika kita mempunyai masjid, haruslah dipilih orang yang bacaannya memang benar bacaannya. Sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan huruf-hurufnya, makhrajnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, faskhun niyah, yaitu menghapus niat. Menghapus niat bitaraddud, dengan bingung. Bil faskhi, apakah dihapus apa tidak. Ya. Wabil azmi alaihi, dan dengan adanya tekad menghapus. Contoh. Orang yang ia pergi ke masjid, kemudian takbir bersama imam, atau ia pun imam, ataupun dia salat sendirian. Kemudian setelah takbir selesai, ia bingung. Saya ini salat maghrib apa salat isya? Saya salat maghrib belum tadi. Dia bingung. Keadaan seperti itu, bingung. Niatnya pun jadi taradud. Maka itu bisa membatalkan sholat kita. Ya. Itu hal-hal yang membatalkan sholat secara ringkas. Barangkali ada yang ditanyakan, kalau bisa dijawab. Enggak, setelahnya insya Allah hal-hal yang dibenci di dalam sholat. Ya, maka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini pertanyaan ukuran tentang aurat, lebarnya Pak ya, sama waktunya. Ya. Lebarnya itu, yang disebut lebar itu seberapa? Yang disebut kecil itu seberapa?
Yang disebut lama itu seberapa lamanya, yang disebut sebentar itu seberapa sebentarnya. Ya, begitu. Dari ukuran itu jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, yang dikatakan sebentar itu ketika seseorang tersingkap auratnya, kemudian ia langsung menutupnya kembali. Langsung menutupnya kembali. Ketika tadi itu misalkan lagi salat itu ya, Allah Akbar, kemudian ditarik oleh anak kita sarung ini, ya. Kemudian kita sigap langsung diambil, kita paskan lagi di sini, ya. Maka itu termasuk sebentar. Termasuk sebentar. Kalau lama, kita ini nggak kuasa untuk menutupnya. Ya. Ditarik-tarik sampai mungkin jauh, kita akhirnya terlihat auratnya itu lama. Ya. Kita pun tidak mampu langsung menutupnya. Itu lama dan sebentar. Begitu. Kemudian besar dan kecilnya aurat. Artinya lebar dan sempitnya aurat. Lebar dan sempitnya aurat. Yang pertama kita terangkan dulu bahwasanya aurat laki-laki, ya, aurat laki-laki itu secara rajih di kalangan ulama bahwasanya dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Itu aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian seberapa yang dinamakan lebar dan seberapa yang dinamakan kecil. Maka hal yang kecil itu tentunya hal yang samar. Hal yang samar ketika kita auratnya itu samar, artinya tidak terlalu tampak jelas. Ya. Maka itu aurat yang kecil. Maka tampak jelas kita pakai kaos, kemudian kita pakai celananya kolor yang ada karetnya itu, pas sujud itu kelihatan kan sampai, ya. Mungkin sebagian kita kadang-kadang ada yang memakai seperti itu, kelihatan, ya. Dan itu termasuk aurat yang lebar, begitu. Sampai kelihatan jelas, ya, jelas aurat. Ya, begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Mangga. Dari yang mobil gitu. Terus setelah kan sampai gitu. Itu hukumnya gitu. Itu kalau sendiri, kalau apa gitu. Kalau kita berjamaah, nggak mungkin kayak tahun. Jadi gimana? Iya, iya, masya Allah. Jadi hukumnya bagaimana kalau kita ini minum, ya, minum atau makan, Pak, ya, sama ya, atau makan, begitu. Ya, mungkin kebetulan kita ini habis menghadiri walimah, walimah nikahan. Pas di sana menunya daging sapi, ya, daging sapi. Sudah kita ini usianya segini, yang memang giginya ada rongga-rongganya begitu ya. Pas nggak sadar, sudah wudhu, sudah apa, ya, nggak bawa siwak, nggak bawa sikat juga. Kita sholat, pas kita sholat, ya Allah Akbar, terasa di gigi ada yang gantung-gantung begitu kan. Maka lidah kita pun bermain, ya. Bermain itu lidah kita. Ya. Itu termasuk amal kasir, sebenarnya termasuk amal kasir. Melakukan perbuatan yang banyak. Di doel-doel gitu. Copot lagi. Copot kan. Ya. Kalau sampai ditelan langsung batal gitu. Kalau ditelan langsung batal sholat. Ya. Berarti dia makan saat sholat. Batal. Begitu. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya. Maka caranya kalau sholat sendiri tadi Pak ya, ya sholat sendiri boleh diludahin ke kiri. Gitu. Ya. Kalau sholatnya sama jamaah, ya sama tangan saja kalau bisa. Taruh di kantong. Seperti itu. Ya. Undung-undung kita siap-siap bawa tisu. Begitu. Karena di dalam hadis pun Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang kalian merasa ragu ketika lagi sholat. Ragu nih, lagi sholat. Sering ragu bahkan. Maka bacalah ta'awudz. Setelah itu ludah 3 kali ke kiri. Ya, walaupun nggak mesti keluar ludahnya Pak ya. Tuh gitu.
agar setan tidak menggoda kita lagi. Begitu. Jadi ludah ke kiri itu memang ada sunnahnya, apalagi ada hajat dia ada yang perlu dibuang dari mulutnya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Pagi hari terbangun. Terbangun tuh maksudnya laki-laki tegang gitu ya? Oh gitu. Jadi laki-laki pagi hari tegang waktu puasa gitu ya? Oh pas lagi sholat? Oh lagi sholat? Iya, iya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah ya. Ya kita bahas itu tidak ada masuk di dalamnya membatalkan sholat kita itu tegang seperti itu. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Biarpun kita ini ketika sholat itu mungkin bayang sesuatu atau apa yang sehingga terjadilah apa yang terjadi, begitu, ya, maka itu pun tidak membatalkan sholat kita walaupun mungkin mengurangi pahala atau kualitas sholat kita karena kata Rasulullah SAW bahwasanya sholat orang itu berbeda-beda. Ada yang dapat setengahnya, dapat seperempatnya, dapat sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersepuluhnya. Setiap orang ini berbeda-beda. Ya, sholatnya bergantung daripada kualitas sholatnya. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mana dulu nih? Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita lupa mematikan HP, mensilenkannya, dan masuk masjid lagi berjamaah, ya begitu. Ya, yang pertama berarti nggak taat DKM nih. Ditulis di situ matikan HP gitu kan, pas lagi sholat. Ya. Yang pertama, yang kedua, bahwasanya ketika hal itu terjadi, sedangkan hal tersebut ketika kita biarkan itu adalah hal yang mengganggu. Bahkan tidak hanya mengganggu dirinya, mengganggu orang lain. Ya, mending kalau cuma dering biasa, dangdutan lagi kan. Jadi, masya Allah ini lagi sholat tapi dangdutan, begitu. Ya, maka itu adalah termasuk uzur, Pak. Termasuk uzur kita boleh mengambilnya, kita mematikan sampai matinya, artinya selesai sudah, gitu. Dan itu diperbolehkan, begitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi, mau Pak? Dirawat kan ada alat-alat yang terpasang gitu, entah itu infus atau yang memberikan dia sekok. Apakah rukun berdiri itu harus dilaksanakan ketika manusia ada memang ketika berdiri tapi dia terpasang beberapa alat gitu yang dia. Iya. Bagaimana orang yang di rumah sakit lagi dirawat, yang terpasang pada dirinya infus dan hal-hal yang lainnya, ya, ya walaupun dia mampu berdiri, ya, ya. Apakah dia harus berdiri atau cukup dia duduk saja? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini perlu tafsir, perlu rincian, ya, bagaimana keadaan dia. Kalau keadaan dia ketika pakai infus dan sebagainya itu mudah untuk dia berdiri pada takbirnya saja, asal takbirnya saja, ya, maka dilakukan. Ya. Akan tapi ketika tidak mampu, sulit, ada infus, ada ini, berdiri itu memang masyaqqah, maka al-masyaqqatu tajlibut taisir di dalam kaidah fikih.
bahwasanya setiap masyaqqah, setiap kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Begitu. Maka ia cukup dengan duduk saja karena itu mempersulit dia ketika harus berdiri. Itu. Ya. Allah a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita lagi salat kemudian ada yang menempel di kaki kita atau di mana, yang itu adalah najis. Ya, yang disebutkan itu adalah tai cicak, kotoran cicak. Kotoran cicak. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, hadis yang saya sebutkan ya, tentang Rasulullah SAW sholat kemudian melempar sandalnya, ya, itu diambil di dalamnya, di antara istimbatnya adalah ketika najis yang nempel pada diri kita, yang kita tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya, tapi justru melempar najisnya. Ya. Kalau seandainya batal, maka pasti Rasul mengulangi sholatnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tentang najis cicak, najis kotoran cicak. Kotoran cicak ini termasuk najis yang kata para ulama, najis yang makfu, najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena cicak itu di mana-mana. Dan ee-nya pun di mana-mana. Tidak punya WC. Jadi di mana-mana, di pojok di mana-mana begitu. Apalagi misalkan di masjid-masjid kampung, masjid-masjid yang jarang dibersihkan, ya. Maka itu salah satu najis yang makfu. Kalau seandainya kita tahu, kita bersihkan semampu kita. Ya. Kalau kita tahu ada di nempel di teman kita lagi nggak sholat, ya kita bersihkan. Seperti itu, kalaupun tidak dibersihkan tidak mengapa. Begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, iya, terlelap. Ya. Kita lagi sholat subuh karena sip malam, begitu lelahnya kita lagi sholat terlelap. Bahkan mungkin kadang-kadang lagi sholat berdiri itu sampai mau jatuh gitu kan. Sampai mau jatuh. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidur itu terbagi menjadi dua. Tidur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, membatalkan wudhu. Ya. Yang pertama, tidak membatalkan wudhu adalah an-naum al-yasir. Yaitu tidur yang ringan. Yang ketika ada orang yang manggil dia pun dia sadar. Begitu. Ya. Ketika ada kejadian apapun, dia bisa bangun sendiri. Itu an-naum al-yasir dan itu tidak membatalkan wudhu, maka sekaligus tidak membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, an-naum al-amiq. Tidur yang dalam. Tidur yang dalam. Tidur yang dalam ini adalah tidur sampai orang itu akalnya hilang. Ya, karena tidur ini berkaitan dengan akal. Ya. Maka orang yang akalnya hilang itu bisa membatalkan wudhunya. Bisa membatalkan wudhunya sekaligus sholatnya. Contohnya apa? Ketika kita misalkan lagi nunggu orang khotib Jumat itu, khutbah Jumat itu, ya. Kemudian sudah
Qomat Allah Akbar, nggak bangun. Bahkan dibangunkan juga agak susah. Perlu 1, 2, dan 3 kalinya. Maka itu bisa membatalkan wudhu kita. Bisa membatalkan wudhu kita. Lalu ada yang mengatakan, Ustaz, kan ada yang berpendapat kalau al-julus al-mutamakkin, julus yang kokoh. Julus yang kokoh itu yang kira-kira julus, yang kira-kira duduk, tetapi bawahnya itu tertutup rapat. Paham ya? Artinya nggak mungkin orang itu buang angin lah. Seperti itu. Ya, dia duduknya rapat. Maka bukan berkaitan dengan apakah dia buang angin atau tidak. Akan tetapi karena akalnya tadi hilang ketika pas lagi tidur. Begitu ya. Dan orang yang lagi tidur itu rufi al-qalam, termasuk orang yang diangkat kolamnya, diangkat catatannya, yaitu lagi tidur hatta yastaiqid, sampai bangun. Jadi kalau seandainya orang tidur kemudian sampai membunuh orang, itu secara hukum Islam ia tidak berdosa. Ya, ngelindur misalkan bahasa kitanya. Ngelindur. Maka itu tidak berdosa karena dia tidak melakukannya. Seperti itu, kecuali memang tidur-tiduran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana? Ya, kita tahu najis, tapi sudah selesai sholatnya. Ya, maka itu pun tadi sudah dijawab bahwasanya hal yang nempel sama kita, kemudian kita tidak tahu najisnya, maka sah sholatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, lagi sholat ada najis di sandalnya, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kalau seandainya Jibril nggak ngasih tahu pun sampai selesai. Begitu. Dan Jibril datang ngasih tahu. Ya, ngasih tahu ada najisnya. Dan Rasul ketika itu langsung membuangnya, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kalau seandainya najisnya datang kepada dia itu karena tidak tahu itu membatalkan, maka tentunya Rasulullah SAW langsung ulangi sholatnya. Begitu. Ya. Gimana? Tadi. Sini bisa. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi yang pertama merubah niat. Merubah niat. Tadi itu sholat subuh berjamaah imamnya panjang sekali. Ya, dirubah niatnya. Asal isi pengen sholat sendirian saja. Begitu kan. Ya tentunya membatalkan. Artinya membatalkan sholatnya karena merubah niatnya. Tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ia lakukan sholatnya kalau bisa jangan di tempat tersebut. Ya, kalau bisa. Ya. Jangan di tempat tersebut, di tempat lain atau minimalnya keluar begitu. Karena tidak seharusnya ada jamaah kita sholat sendirian. Karena kata Rasul tadi la sholata ya idza uqimatis shalah la sholata ila al maktubah. Ketika iqomah sholat ya sudah iqomah maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah, sholat yang bersama imam tersebut. Begitu. Ya. Kemudian juga perlu ditanbih bahwasanya dalam menjadi imam, artinya hal yang menjadi imam itu hal yang harus diperhitungkan. Ya, diperhitungkan yang artinya seseorang ketika menjadi imam harus melihat jamaahnya. Melihat jamaahnya, bagaimana keadaan jamaahnya. Apakah perlu lama, apakah perlu sebentar, apakah perlu sedang. Begitu. Ya. Jadi tidak asal dia karena murojaah panjang gitu. Nggak selesai-selesai. Begitu. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana, Pak? Mau habis apa nih? Ya, Pak. Oh, yang satunya ya? Belum ya? Iya, Masya Allah. Ya, maaf, Pak. Satunya lagi. Orang yang takbir sampai ke atas begitu. Ya. Apakah itu termasuk gerakan berlebihan? Seperti itu? Ya.
Atau ada lagi yang saya lihat itu orang takbir itu begini-begini itu. Ini yang muter lagi. Ya. Pertama, itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang artinya menyelisih sunnah. Itu yang pertama. Setiap hal yang menyelisih sunnah itu akan mendatangkan kerancuan berikutnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau gerakan tersebut sampai berulang-ulang dan banyak, itu bisa jadi menjadikan sholatnya tidak sah. Begitu. Ya, satu menyelisih sunnah, menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, membuat gerakan-gerakan yang banyak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Pak? Tidak bisa apa, Pak? Iya, ya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya apa yang kita lakukan? Yang pertama, saya ucapkan selamat. Kita ini atau bapak ini masih mempunyai pintu surga. Yang kata Rasulullah SAW, al-walidu awsat abwabil jannah fa'adid dzalikal bab aw ihfadhu, bahwasanya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi pintu surga itu ada 8, yang paling tengah namanya adalah pintu birrul walidain, khusus bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mewudukan orang tua kita ataukah cukup tayamum saja? Maka dilihat. Ketika orang tua kita ini memang masih bisa memakai air, ya, dan kita pun sanggup untuk memwudukannya, maka diwudukan. Begitu. Kalau ia nggak sanggup memakai air, maka tentunya ditayamumkan. Seperti itu. Kemudian sholat sesuai dengan apa yang ia bisa dalam keadaan berbaring, walaupun dengan kedipan matanya saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai sini saja karena sudah tadi ada bel. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan mohon maaf karena ini mungkin pertemuan terakhir, banyak salah dari yang menyampaikan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jamak dan proses setelah sampai jadi misalnya ini Pak, di dalam syarat puasa ini kita sudah pergi dari tempat kita